Selamat datang di diskusi hukum menanggapi isu konflik of interest staf khusus presiden yang diselenggarakan oleh Loophole Academy. Perkenalkan, nama saya Ricky Pratomo, saya sebagai fasilitator di sini. Dan kita bersama dengan narasumber yang sudah terlihat di samping, yaitu Bang Coki Ramadan, yang merupakan akademisi hukum pidana di Universitas Indonesia yang sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di negara Paman Sam. Kemudian jadi nanti untuk diskusi ini akan dimulai dengan pemaparan oleh Bang Coki, yang kemudian nanti akan disusul dengan sesi tanya jawab di akhir. Nah, tapi tidak apa-apa kalau apabila kalian para peserta mau bertanya, langsung aja tulis di kolom chatnya. Tapi tulis jangan chat mode, tapi pilih diklik aja nanti jadi Q&A mode. Nih seperti saya agar dia bisa menjadi, saya contohkan ya. Yes. Nah, jadi nanti akan ada Q&A mode, nanti ada tulisannya jadi question. Nah, nanti akan dijawab di sesi di bagian paling akhir, nanti akan saya tanyakan kepada Bang Coki. Dan kemudian nanti di tengah-tengah sesi juga akan ada banyak polling, jangan lupa untuk diikuti, dan nanti akan kita paparkan sedikit juga atau akan kita bahas tentang polling ini. Nah, sebelum dimulai, seperti biasa anak hukum kita harus memberikan disclaimer bahwa diskusi hukum ini bukanlah adalah diskusi dan bukanlah sebagai legal opinion ataupun pendapat hukum terkait dengan isu konflik kepentingan yang akan dibahas. Dan penyebutan nama ataupun merek yang ada di dalam diskusi ini murni untuk kepentingan pendidikan hukum dan diskusi hukum, dan tidak boleh dijadikan sebagai penghinaan dan juga tidak menimbulkan kerugian material ataupun imaterial kepada pihak manapun. Oke, karena sudah mulai, Bang Coki, saya persilakan aja langsung. Silahkan dimulai slide-nya. Oke, thank you, Ricky. Gue start ya. Cus. Oke, thank you, Ricky dan teman-teman Loophole Academy. Selamat siang buat teman-teman yang sudah hadir di webinar ini. Perkenalkan, saya Coki Ramadan. Saat ini saya sedang tugas belajar di University of Washington untuk menempuh program doktoral. Sekarang saya diminta untuk menjelaskan ya mengenai apa itu konflik kepentingan dan bagaimana pengaturan konflik kepentingan di dalam hukum positif di Indonesia, dan bagaimana kemudian pengaturan tersebut bisa diterapkan kepada kasus atau kepada fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang terjadi dalam 1 minggu belakangan ini, terutama yang menyangkut atau terjadi kepada staf khusus presiden, staf khusus milenial ya. Jadi pembahasan ini nanti akan saya bagi 3 tahapan. Yang pertama, saya akan membahas konsep konflik kepentingan secara umum terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, karena ini yang ngundang teman-teman anak hukum, saya jadi terpaksa memasukkan konsep-konsep hukum, aturan-aturan hukum normatif dan hukum positif yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, saya akan menutupnya dengan upaya-upaya perbaikan apa yang bisa dilakukan, upaya-upaya perubahan hukum apa yang kemudian bisa dilakukan untuk membatasi, mencegah terjadinya konflik kepentingan yang semakin meluas, semakin menjamur, dan semakin akut di dalam pemerintahan atau di dalam sistem perpolitikan kita. Yang pertama, saya buka dengan statement dari Susan Rose Ackerman. Susan Rose Ackerman ini salah satu ahli anti korupsi dan administrasi publik internasional yang cukup terkenal, publikasinya ratusan di bidang anti korupsi. Beliau merupakan akademisi dari Yale. Susan Rose Ackerman menyatakan bahwa memang seorang individu itu tentu pasti akan memiliki fungsi yang multiple, ganda gitu ya. Dia di satu sisi sebagai pejabat publik, di sisi lain dia juga memiliki fungsi atau tugas atau peran-peran yang sifatnya individual atau personal. Dan kadang seseorang ini bisa menjalani peran tersebut secara bersamaan pada waktu yang bersamaan, kemudian pada saat yang bersamaan. Dan dua peran ini mungkin saja terjadi konflik. Nah, oleh karenanya yang perlu kita garis bawahi adalah ketika seseorang diangkat menjadi pejabat publik, konsep ideal ya dalam perpolitikan, hukum dan lain sebagainya, seseorang yang telah diangkat menjadi pejabat publik harus memiliki level objektivitas yang cukup tinggi. Dan dia dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, itu tentu dituntut asas transparansi dan akuntabilitas. Yang mana hal tersebut mungkin tidak kita terapkan atau tidak kita taruh standar tinggi kepada kehidupan personal kita. Jadi
Ini yang konsep ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat publik, tuntutan, demand, harapan yang disematkan kepada dia itu lebih tinggi, terutama dalam hal objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Konsep konflik kepentingan sendiri yang paling mudah untuk dipahami, teman-teman bisa baca publikasinya OECD. Meskipun Indonesia bukan bagian dari OECD, OECD itu negara-negara maju di Eropa, tapi paling tidak banyak sekali rujukan-rujukan mengenai pembaruan good governance, pembaruan administrasi pemerintahan, dan pembaruan hukum, terutama anti korupsi yang bisa kita rujuk. Ini salah satu definisi sederhana yang bisa dibaca dari OECD ya. Ketika seseorang pejabat publik menemui atau berhadapan suatu konflik antara kewajibannya dia untuk melayani publik. Kewajiban melayani publik ini secara umum ya, semua warga negara atau semua masyarakat yang tinggal di suatu negara itu wajib dilayani oleh si pelayan publik tersebut atau pejabat publik tersebut. Ya, ketika dia menemui konflik kewajiban yang melayani publik dengan kepentingan pribadinya yang dapat mempengaruhi secara tidak wajar dalam dia melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya ke publik. Secara umum kira-kira definisi atau konsep konflik kepentingannya seperti itu. Ada satu kata menarik di sini, itu yang dapat mempengaruhi. Nah, kata dapat ini nanti akan saya bahas mengenai potensi konflik kepentingan. Jadi tidak hanya konflik kepentingan yang sudah nyata terjadi, apparent, tapi yang juga masih sifatnya potensial. Ya. Next. Nah, konsep konflik kepentingan yang berkembang berdasarkan definisi tersebut, pertama, konflik kepentingan itu ada yang namanya konflik kepentingan yang nyata dan juga potensi konflik kepentingan. Jadi kalau misalnya saya seorang pengusaha di bidang pendidikan, lalu kemudian saya diangkat menjadi staf khusus Menteri Pendidikan, meskipun saya belum ditunjuk untuk menjadi pengawas pengadaan atau menjadi pejabat yang melakukan pengadaan barang dan jasa, tapi paling tidak dengan posisi saya tersebut ya sebagai pengusaha di bidang pendidikan dan juga sebagai staf Menteri Pendidikan, itu memiliki potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul, yang mungkin timbul, yang mungkin terjadi di kemudian hari. Tadi kalau teman-teman ingat ada frase dapat memungkinkan sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, keuntungan yang diakui dapat diperoleh oleh seorang individu, oleh seorang pejabat publik itu tidak hanya keuntungan finansial, tapi juga termasuk di dalamnya keuntungan non finansial. Memang ini sangat abu-abu dan sangat sulit untuk kemudian didefinisikan atau sulit untuk dirumuskan gitu ya. Tapi sebagai gambaran, keuntungan non finansial ini bisa saja sewaktu-waktu di kemudian hari itu kemudian diuangkan atau menjadi keuntungan finansial bagi orang tersebut. Misalnya mendapatkan informasi program pemerintah. Ketika saya sebagai pengusaha duduk sebagai pejabat, saya mengetahui kira-kira apa program prioritas pemerintah dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Kira-kira uang pemerintah akan dialokasikan banyak kemana. Kira-kira ada regulasi apa yang akan menguntungkan suatu industri ke depan. Sehingga sebagai pengusaha kemudian saya bisa beradaptasi, bisa merespon, sehingga perusahaan saya atau saya bisa membeli perusahaan lain untuk sejalan dengan uang pemerintah akan dikucurkan tersebut. Kemudian promosi nama perusahaan, pertambahan penggunaan jasa, ya ini yang saya khawatirkan dari program prakerjanya yang sedang diluncurkan oleh pemerintah ya, ketika menunjuk beberapa perusahaan, ya tentu tidak hanya dia perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan finansial, mendapatkan subsidi dari pemerintah, tapi juga perusahaan-perusahaan penyedia kursus online tersebut bisa mendapatkan pertambahan penggunaan aplikasi software tersebut, yang mana di dunia startup di dalam bisnis startup ini, pertambahan pengguna itu menjadi salah satu valuasi yang cukup berharga untuk kemudian mendatangkan investor-investor besar.
Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu terutama data masyarakat ya. Kita mungkin tahu dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Google, itu mendapatkan kritikan bahkan sampai diundang ke DPR-nya Amerika Serikat terkait pemanfaatan atau penggunaan data masyarakat tersebut. Kita mungkin gratis gitu ya, pakai Facebook tidak bayar, pakai Twitter tidak bayar, pakai Instagram tidak bayar, tapi data-data yang kemudian diperoleh itu bisa diolah sebagai keuntungan finansial di kemudian hari oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, keuntungan yang diperoleh itu tidak hanya dianggap sebagai keuntungan yang diperoleh oleh si individu pejabat ini, tapi juga keuntungan yang diperoleh oleh anggota keluarga, organisasi, atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan seorang pejabat publik tersebut. Ini memang sangat luas konsepnya, dan beberapa ahli sepakat bahwa perumusan dan pembatasan mengenai konflik kepentingan ini balik lagi ditentukan oleh tentu kesepakatan masyarakat di suatu negara, kemudian bagaimana kesiapan dan proses politik yang terjadi di negara-negara tersebut. Nanti akan saya jelaskan di bagian terakhir. Nah, sekarang kita bergeser agak normatif gitu ya, dilihat dari hukum positif yang ada di Indonesia. Bagaimana sih konflik kepentingan mengatur di Indonesia saat ini? Nah, banyak orang yang kemarin mengatakan bahwa apakah si Belva ketika Ruang Guru dan Skill Academy ditunjuk sebagai salah satu mitra dalam pelaksanaan program pekerja, bisa nggak sih dia dikenakan pasal tindak pidana korupsi? Di tulisan saya, dan saya bilang juga di tweet, tidak bisa semudah itu. Karena menggunakan pasal tindak pidana korupsi itu sangat limitatif ya. Yang diatur itu sangat terbatas. Sekalinya pun sudah diatur, rumusan unsur-unsurnya itu juga sangat terbatas dan semuanya harus dipenuhi. Ketika semuanya dipenuhi, ada bukti-bukti yang mendukung, baru kemudian bisa kena. Kalau jaksa penuntut umum menganggap sudah terpenuhi, tapi hakim menilai tidak ada bukti-bukti yang mendukung, sulit juga untuk dikenakan pasal tersebut. Nah, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, konflik kepentingan itu yang dilarang diatur secara khusus apabila terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, jadi apabila misalnya si Belva kemudian duduk dalam tim yang menentukan bahwa Skill Academy itu terpilih sebagai salah satu mitra, nah itu baru bisa dikenakan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor tersebut. Atau kemudian yang kedua, secara umum ya, ada di pasal 3 ya, apabila si seorang pejabat tersebut, entah itu staf sus, menteri, eselon 1, eselon 2, dia menyalahgunakan kewenangannya. Dan dengan penyalahgunaan kewenangan tersebut, ada orang lain, ada perusahaan, atau ada dirinya sendiri yang diuntungkan, dan keuntungan tersebut menyebabkan kerugian negara. Semua unsur ini harus dipenuhi ya. Ada penyalahgunaan kewenangan, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau perusahaan, dan menyebabkan kerugian negara. Misalnya, pengadaan laptop, harga laptop 15 juta, tapi karena ini perusahaan saya charge laptopnya harganya 20 juta. Nah, artinya ada selisih 5 juta kan? 5 juta kali pengadaan 1.000. Nah, itulah kerugian negara yang terjadi di dalamnya. Jadi semua unsur harus dipenuhi. Apakah si pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangannya, lalu dari penyalahgunaan tersebut ada keuntungan yang diperoleh, apakah itu diri sendiri, orang lain atau perusahaan, serta apakah itu menyebabkan kerugian keuangan negara atau tidak. Jadi memang sangat-sangat sempit dan sangat terbatas. Nah, perdebatan lain itu mengarah ke hukum administrasi pemerintahan ya, yang diatur di Undang-Undang 30 2014. Nah, ini diatur secara khusus definisi mengenai konflik kepentingan, terutama pasal 1 huruf 14 ya, di mana ini merupakan kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Ada beberapa kata kunci di sini ya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kemudian dalam penggunaan wewenang,
ya, sangat sempit, terbatas. Jadi pertanyaannya kalau dalam kasus Belva dan Tovan, dia punya kewenangannya nggak sih? Lalu kemudian sehingga dapat mempengaruhi netralitas ya. Kata dapat di sini menurut saya menandakan bahwa hukum administrasi pemerintahan sudah mengakui atau recognize potensi konflik kepentingan, dan ini mempengaruhi netralitas, kualitas, entah itu keputusan atau tindakan. Jadi tidak hanya keputusan tapi tindakannya ya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tersebut. Nah, apa sih itu pejabat pemerintahan? Di pasal 1 ayat 3-nya secara spesifik diatur bahwa pejabat pemerintahan dia melaksanakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan itu diatur di pasal 1 ayat 2-nya, yaitu fungsi pengaturan apabila dia mengeluarkan regulasi, ya, peraturan dan lain sebagainya. Pelayanan seperti ya pelayanan SIM, pelayanan penerbitan paspor dan lain sebagainya. Kemudian melakukan fungsi pembangunan, ya, ada fungsi pemberdayaan dan juga ada fungsi perlindungan. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat sulit untuk dibuktikan bahwa staf-sus tersebut menjalani fungsi-fungsi tersebut. Kenapa saya bilang sangat sulit? Karena di Perpres 39 tahun 2018, tugas staf-sus itu sangat, bahasanya apa ya, sangat fleksibel, sangat rancu, sangat tidak jelas. Karena tugas staf-sus itu melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden, yang dimandatkan oleh presiden. Apa itu tugas yang diberikan oleh presiden? Nah, ini saya mengutip satu berita. Kenapa saya mengutip satu berita? Karena saya belum melihat Kepresnya. Saya belum membaca Kepresnya. Saya membaca berita 2 hari yang lalu, teman-teman ICW itu mendesak Setnek untuk membuka Kepresnya. Saya ketika nyusun presentasi ini, saya googling website Setnek, website Setkap, saya tidak menemukan keputusan presiden yang mengangkat staf-sus tersebut, termasuk staf-sus milenial. Biasanya di Kepres itu selain pengangkatan diatur jelas tuh apa saja tugas fungsinya. Tapi dari yang saya dapat di media, tugas staf-sus milenial itu sebagai teman diskusi presiden. Nah, apakah tugas sebagai teman diskusi ini masuk ke dalam fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan? Memang agak sulit ya menurut saya dari sisi hukum untuk kemudian membuktikan teman diskusi ini ada kaitannya dengan fungsi-fungsi pejabat pemerintahan yang tadi. Meskipun tidak berkaitan dengan fungsi, tapi kita sebagai publik sebenarnya bisa mempertanyakan keputusan dan kebijakan presiden mengangkat teman diskusi berjumlah 7 orang ini. Ya, teman diskusi ini kan dibayar, digaji sekitar 51 juta per bulan. Apakah pantas, apakah layak mengangkat seorang teman diskusi yang dibayar rutin secara bulan sebesar 51 juta? Apakah tidak bisa dengan mengundang mereka secara rutin apabila presiden membutuhkan masukan dan gagasannya terkait inovasi, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya? Itu pertanyaan hukum dan pertanyaan politik, pertanyaan moral etika lainnya ya, terlepas dari konflik kepentingan ini. Nah, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu juga dijelaskan hal-hal yang melatar belakangi konflik kepentingan. Apabila ada kepentingan pribadi atau bisnis, apabila ada hubungan kerabat dan keluarga, hubungan dengan wakil pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapatkan gaji dari pihak yang terlibat, hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat, dan hubungan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi cukup luas ya, tidak hanya pribadi dan keluarga, tapi juga pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan atau ada relasi profesional di dalamnya. Nah, kita coba mungkin Ricky bisa bantu polls gitu ya. Di kasusnya Belva, ya, dalam pembelaannya yang saya baca di tweetnya Belva maupun Iman Usman gitu ya, mereka mengatakan bahwa program pekerja dan penunjukan ruang guru ini diputuskan, dilakukan oleh presiden sebelum Belva diangkat menjadi staf khusus. Dan satu hal yang perlu ditelusuri, apakah posisi Belva ketika masih menjadi staf khusus itu memiliki tugas dan fungsi atau peran
dalam peluncuran atau pelaksanaan program kerja tersebut. Apakah Belva diberikan mandat, diperintahkan oleh Presiden untuk katakanlah mengawasi, memonitor, dan memastikan pelaksanaan program prakerja itu berjalan dengan baik dan lancar. Kenapa saya bilang perlu ditelusuri ya karena tadi saya tidak mendapatkan kepresnya dan di pemberitaan hanya diberitakan bahwa tugas atau fungsi staf khusus milenial sebagai teman diskusi Presiden. Kemudian di kasusnya Andi Taufan, PT Amarta ya, di sini Taufan menyurati camat untuk menerima dukungan tenaga relawan yang berasal dari PT Amarta. Jadi PT Amarta mengajukan diri untuk membantu pemerintah mendata pasien-pasien COVID, mendata APD, dan ini tidak dibiayai oleh APBN menurut keterangan dari si Taufan ya. Taufan bilang bahwa ini inisiatif dari PT Amarta, kegiatan ini tadi dibiayai, tidak mendapatkan uang dari APBN. Saya hanya ingin menginformasikan kepada camat-camat bahwa ada suatu kemitraan sehingga ketika camat-camat itu didatangi oleh relawan-relawan Amarta, camat-camat itu bisa merespon dengan baik lah kira-kira gitu. Nah saya cek apakah Andi Taufan itu masuk dalam tim gugus tugas percepatan penanganan COVID ya di Kepres nomor 7 tahun 2020. Saya tidak menemukan itu. Saya tidak menemukan nama Andi Taufan di Kepres tersebut. Bahkan saya tidak menemukan penunjukan staf khusus sebagai anggota gugus tugas tersebut atau anggota task force tersebut. Saya melihat ada kantor staf presiden sebagai anggota task force, tapi bukan staf khusus. Kalau teman-teman cek lagi, Perpres pembentukan staf khusus itu berbeda dengan Perpres kantor staf presiden. Jadi ini dua institusi yang terpisah ya, meskipun namanya sama-sama staf, tapi ini berbeda. Jadi saya bisa simpulkan bahwa Andi Taufan ataupun staf khusus yang lainnya itu tidak tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ketika dia tidak ditunjuk sebagai tim task force penanganan COVID, apa kewenangan dia untuk menyurati camat-camat untuk memberitahukan bahwa ada PT Amarta yang membantu penanganan dan pendataan COVID tersebut? Apakah Presiden memerintahkan itu? Nah, itu yang perlu ditelusuri lagi. Nah, selain Belva dan Taufan, ternyata saya baru tahu belakangan ada hal yang menarik juga terjadi di sosok Billy. Billy ini merupakan direktur PT Papua Muda Inspiratif. Kalau teman-teman baca pemberitaan, PT ini didirikan rentangnya tidak jauh berbeda dengan waktu pengangkatan Billy sebagai staf khusus. Di sekitar bulan September, bulan Oktober itu saya lihat di berita bahwa PT PMI ya mereka mengklaim mereka ditunjuk untuk mengelola Papuan Youth Center. Ya, saya kasih tanda akan karena Papuan Youth Center ini masih dibangun oleh pemerintah, digunakan dana oleh pemerintah. Nah pertanyaannya, bagaimana penunjukannya? Apakah penunjukannya melalui proses yang transparan, yang fair, yang sesuai dengan peraturan atau tidak? Bagaimana kemudian PT PMI bisa ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola Papuan Youth Center? Lalu kemudian di bulan Januari, Februari, kalau nggak salah di bulan Februari ya, Billy bersama Menteri Koperasi Teten Mas Duki mengunjungi Papua. Kemudian Billy membuat pernyataan bahwa PT PMI mengklaim bekerja sama dengan Kitong Bisa Enterprise, ya ini yayasan yang Billy bentuk dan sekarang Billy menjabat sebagai advisor-nya untuk melatih wirausaha muda Papua dalam program Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Menengah Kecil dan di Papua ya, LPDB. Kemudian ada pemberitaan bahwa PT PMI sangat antusias terkait penjajakan kerjasama Koperasi Kitorang. Ya, Koperasi Kitorang ini ternyata badan hukumnya berada di bawah naungan PT PMI, miliknya Billy, bersama LPDB ini.
karena pemberitaan, kemudian mungkin ada wartawan yang bertanya kepada Direktur LPDB, Direktur LPDB 23 April kemarin kalau nggak salah tadi menyatakan bahwa oh tidak benar nih, koperasi kita orang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dikucurkan dana LPDB tersebut. Nah, tapi dari runtutan fakta ini, runtutan dari poin-poin ini, ternyata peran Billy dan peran PT PMI dalam mengelola program itu sangat cukup besar ya menurut saya. Nah, ini perlu ditelusuri lagi lebih lanjut. Nah, itu terkait bagaimana pengaturan di Indonesia dan bagaimana pengaturan tersebut bisa diterapkan di kasus-kasus yang ada. Saya rasa Ricky menyiapkan polls ya. Nanti saya mau lihat pollsnya menurut teman-teman masuk nggak itu konflik kepentingan secara hukum di Indonesia. Nah, sekarang saya mau membahas mengenai bagaimana sih upaya-upaya dunia untuk membatasi dan mencegah konflik kepentingan yang ada. Nah, ini saya berbicara upaya reformasi ke depan ya. Teman-teman hukum bilang ya kalau aturan sekarang mungkin enggak bang, tapi bolehlah kita kemudian merumuskan kira-kira kebijakan apa yang paling tepat untuk ke depannya. Nah, kenapa sih konflik kepentingan itu perlu dibatasi atau perlu dicegah? Yang pertama, konflik kepentingan perlu dibatasi karena kalau ada konflik kepentingan, pasar itu menjadi tidak sehat dan tidak kompetitif atau tidak setara. Ya bayangkan ketika ada satu pengusaha yang menjabat sebagai eselon 1, menteri atau sebagai staf khusus gitu ya, bisa besar kemungkinan bahwa perusahaan ini memiliki posisi yang lebih tinggi untuk bersaing di pasar. Kalau pasar tidak sehat, tidak kompetitif, secara umum masyarakat juga yang dirugikan ya, sehingga perusahaan tersebut bekerjanya tidak efisien, dia bisa ngecas harga yang mahal, kualitasnya juga mungkin tidak tidak terlalu baik karena tidak ada kompetitor dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentu mencegah korupsi dalam jangka panjang ya. Salah satu upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme adalah memastikan tidak adanya konflik of interest. Dan yang paling penting lainnya adalah menjaga wibawa dan integritas institusi publik. Ketika seorang pejabat yang diharapkan objektif, transparan, dan akuntabel terpengaruhi keputusan dan tindakannya karena kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan, tentu kepercayaan publik itu akan menurun terhadap institusi tersebut. Nah, satu hal yang menarik lainnya disampaikan oleh ahli anti korupsi juga, Richard Messick, ada beberapa alasan atau tujuan ya untuk mencegah konflik kepentingan tersebut. Yang pertama, ini untuk mencegah suatu kebijakan publik atau suatu hukum atau suatu pengadaan barang yang dipengaruhi oleh kepentingan keuntungan dari decision maker-nya. Apabila segala peraturan, apabila segala penunjukan atau segala pengadaan terpengaruhi oleh kepentingan pribadi si pejabat tersebut, hampir bisa dipastikan bahwa keputusan-keputusan, bahwa hukum-hukum atau bahwa pengadaan-pengadaan itu bukan merupakan hasil yang baik bagi masyarakat umum. Ya, tapi mungkin hanya baik bagi si pembuat undang-undang atau pembuat keputusan tersebut. Lalu kemudian apabila kita memiliki peraturan konflik of interest yang cukup progresif gitu ya, ini sebenarnya juga bisa mencegah serangan dari partai oposisi. Jadi kalau misalnya pejabat publik itu meminimalisir konflik kepentingan, dia sudah comply sama peraturan konflik kepentingan, dia bisa meminimalisir, mencegah adanya kritikan-kritikan, adanya serangan-serangan dari partai oposisi. Dan yang paling penting terakhirnya adalah bahwa bias yang ada di dalam diri kita itu sangat-sangat subjektif dan sangat sulit untuk kemudian kita
kita kontestasikan gitu dalam keputusan dan dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Oleh karenanya, karena sulit, lebih baik itu dicegah dari awal. Nah, beberapa kebijakan atau upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah misalnya larangan rangkap jabatan publik dan swasta. Selain kasus-kasus yang menimpa staf sus tadi, sebenarnya ada satu yang cukup akut di Indonesia, itu rangkap jabatan eselon 1 kementerian dan lembaga dengan BUMN. Mungkin teman-teman bisa berdebat, loh BUMN kan milik negara. Ya memang betul, tapi BUMN ketika dia ditetapkan sebagai suatu perusahaan, dia bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya di pasar yang bebas. Jadi apabila ini dibiarkan, tentu ada semacam keuntungan, posisi leverage yang tinggi di pasar bagi BUMN tersebut, dan membuat pasar menjadi tidak kompetitif atau tidak sehat. Yang kemudian yang kedua, bisa juga membentuk pembatasan aktivitas atau organisasi. Jadi apabila ada organisasi-organisasi atau aktivitas yang berpotensi konflik kepentingan, itu bisa dibatasi. Yang cukup progresif misalnya pengaturan kode etik hakim gitu ya. Hakim itu banyak sekali larangan-larangan aktivitas atau organisasi. Tidak boleh aktivitas keagamaan, kemudian aktivitas ormas dan lain sebagainya. Itu dibatasi. Atau pelaporan kepada publik atau kepada lembaga yang mengurus integritas, entah itu KPK, Ombudsman, ya nanti kita bisa tentukan, terkait aktivitas, pekerjaan, investasi, saham, atau pemberian yang dimiliki oleh si pejabat tersebut, yang mana hal itu memungkinkan terjadinya konflik kepentingan. Jadi kalau misalnya saya memiliki saham 20-30% di satu perusahaan tambang, ketika saya diangkat, salah satu upaya kebijakan pencegahannya itu bisa dengan melaporkan. Nah, Richard M. Messick itu di tulisannya menuliskan bahwa pelaporan ini salah satu kebijakan yang paling paling lemah tapi paling visible dan mungkin dilakukan sebagai tahapan awal gitu. Terutama di negara-negara yang ekspertis pejabatnya itu sangat terbatas, kemudian yang kedua kepercayaan publik kepada pemerintahnya tinggi. Jadi untuk negara-negara yang katakanlah baru merdeka, transisi politik, ekonomi dan lain sebagainya, mereka mungkin sulit gitu ya untuk mendapatkan ahli-ahli yang duduk di pemerintahan. Dan kemudian masyarakat pun menaruh kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan yang baru terbentuk ini. Nah ini memungkinkan nih, ya selama-lamanya iman dilaporin lah, jadi nggak perlu larangan tapi dilaporin. Nah, tapi menurut saya Indonesia seharusnya sudah lebih advance ya. Kita banyak sekali ahli-ahli yang bisa di-hire, yang bisa direkrut. Jadi tidak perlulah rangkap jabatan antara publik atau swasta. Lalu yang kemudian cooling off period, ini juga ada trade-off-nya ya, cooling off period. Cooling off period yang paling diutamakan oleh OECD atau kebijakan di berbagai macam negara itu adalah ketika seorang pejabat publik berakhir, dia paling tidak harus off selama beberapa periode sebelum dia pindah topi menjadi pengusaha atau menjadi pejabat di perusahaan. Nah ini banyak terjadi nih di Amerika Serikat ya, kalau cooling off periodnya tidak terlalu ketat, banyak pejabat-pejabat pada era Obama yang sekarang duduk di eksekutif atau di posisi tertinggi, entah itu di Amazon, Google, Facebook, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, cooling off period ini bisa beragam, tergantung bagaimana kesepakatan publik mengaturnya. Bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Cooling off period bisa juga dilakukan tidak hanya bagi pejabat publik yang akan terjun ke swasta, tapi juga sebaliknya. Dari yang swasta, kemudian terjun ke publik. Nah, saya ada diskusi dengan salah satu teman saya, kalau gitu berarti Nadiem harusnya off selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun sebelum dia masuk ke Menteri Pendidikan. Menurut saya itu argumen yang cukup fair dan cukup justifiable. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah publik, apakah masyarakat menginginkan hal itu terjadi? Karena ada trade-off-nya ya, ketika cooling off period diwajibkan bagi pihak privat ke pihak publik, tentu ini memberikan disinsentif bagi orang-orang yang bagus di privat untuk terjun ke dunia publik ya.
ketika ini terjadi, bisa saja nanti posisi-posisi publik kita tidak atau sedikit diisi oleh orang-orang privat yang mumpuni. Mungkin kita nggak akan kedapatan tuh Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Ignatius Jonan, kemudian Nadiem Makarim, Susi Bu Susi gitu ya, duduk di jabatan-jabatan tersebut. Mungkin jabatan-jabatan publik akan dimonopoli atau didominasi oleh pejabat-pejabat parpol, entah itu Romi, Setnov dan lain sebagainya. Ini trade off, ini kita bisa bicarakan dalam tataran pembentukan kebijakan, terutama dalam upaya mencegah konflik kepentingan di masa yang datang. Saya tidak bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk. Balik lagi, kita serahkan bagaimana proses legislasi dan bagaimana aspirasi masyarakat untuk itu. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan stop slide presentation. Oke, terima kasih Bang Coki atas paparannya. Dan tadi juga sampai dibahas juga mengenai Nadiem Makarim sebagai menteri juga ya. Menarik bahwa kedudukan staf sus itu menjadi dilematis. Apakah kalau menurut Bang Coki tadi kan bingung ya, apakah ini kan hanya teman diskusi. Apakah maksud dari yang Undang-Undang 30 2014 itu sebagai pejabat pemerintahan itu adalah seperti menteri, seperti apakah aparatur sipil negara, atau sebenarnya secara luas seperti yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor kan pegawai, definisi dari pejabat dan pegawai itu kan luas banget Bang ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari definisi pejabat pemerintahan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, saya rasa itu tidak terbatas dari orang-orang yang menduduki jabatan menteri ya, selama dia mendapatkan fungsi, apakah itu atribusi, delegasi dan lain sebagainya untuk menjalani fungsi-fungsi pengaturan, pelayanan, ya mereka termasuk di termasuk di dalam pejabat pemerintahan tersebut. Oke. Nah, kalau terkait ini kan rata-rata kan co-founder startup ya. Ya. Dan selain dari mereka menduduki jabatan sebagai CEO atau sebagai direktur lah ya, kan ada juga kepemilikan saham nih Bang. Nah, menurut Bang Coki, apakah untuk menghindari adanya kepentingan finansial itu, apakah juga harus dilepaskan saham atau pemegang saham ya tidak masalah gitu, selama tidak mayoritas misalnya atau minoritas saja nggak masalah gitu. High call saya pertama jelas rangkap jabatan antara dia sebagai direksi, direktur dengan jabatan publik ya. Nah, untuk saham jujur saya pribadi masih belum bisa menyatakan usulan terbaiknya seperti apa. Di beberapa negara memang harus di-dissolve total. Jadi dia nggak ada. Nggak ada ya. Tapi beberapa negara lain mencaratkan untuk yang tadi seperti Ricky katakan, paling tidak dikurangin sehingga dia tidak menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan tersebut. Nah, balik lagi di Indonesia konteksnya pembentukan hukum itu kan balik lagi sesuai dengan kondisi, kemudian kebutuhan dan kemudian social goals yang masyarakat inginkan ya. Kalau social goals yang masyarakat inginkan seideal itu, jadi di-dissolve total, silakan. Tapi tentu ada permasalahan-permasalahan lainnya ya. Dengan di-dissolve total berarti kan memberikan disinsentif kepada yang tadi saya katakan profesional untuk kemudian take part dalam proses pemerintahan, jabatan publik dan lain sebagainya. Jadi setiap kebijakan itu pasti ada trade-off-nya. Iya, siap. Sepakat. Kemudian terkait itu kan di dalam Undang-Undang 30 2014 kan dinyatakan juga jadi sebenarnya konflik kepentingan itu tidak sepenuhnya haram kan Bang? Maksudnya jika ada konflik kepentingan, maka yang mengambil kebijakan bukan pejabat itu, tapi bisa minta kepada pejabat lainnya, yaitu atasan dari pejabat. Gitu. Kalau menurut Bang Coki berarti kalau misalnya dalam hal ini staf khusus berarti atasannya siapa Bang? Apakah langsung ke presiden atau mungkin ada Mensetkapnya atau mungkin ya udah jangan ngambil sama sekali aja deh gitu, cuma ngasih rekomendasi aja. Kalau dilihat dari Perpresnya untuk pelaksanaan tugasnya itu presiden ya atasannya ya.
Setcap itu hanya urusan administrasi. Soalnya kan surat yang keluar kan ada dari yang untuk kasus yang Andi Taufan itu keluarnya dari Setcap, bukan kalau nggak salah kopnya harusnya beda ya Bang ya. Kalau misalnya dari presiden harusnya ada kop presiden lagi. Ya. itu lebih pelik lagi yang tadi saya katakan ya. Yang perlu ditelusuri adalah satu, apakah benar ada mandat dari presiden? Apakah presiden memerintahkan si Taufan untuk dalam tanda kutip mengawasi atau bahasa kasarnya mencampuri pelaksanaan tugas si task force tersebut penanganan COVID? Ya. Ya kalau gimana? Lanjut. Ya kalau misalnya memang tidak ada, atas dasar apa kemudian Taufan mengirimkan surat tersebut? Betul. Jadinya membingungkan ya. Kenapa tiba-tiba ada kenapa dikirim gitu? Kenapa bukan misalnya dari menteri desanya? Ya, atau ya si task force lah, si gugus tugas penanganan COVID tersebut. Kenapa ada dia gitu? Oke, kita mulai baca aja pertanyaannya. Ada beberapa. Ini juga ada komen sih. Jadi terkait polling kita tadi kan udah dibuat polling Bang. Untuk yang kasus PLK itu 91% setuju kalau ada konflik kepentingan, tapi 9% tidak setuju ada konflik kepentingan. Untuk kasus Andi Taufan 93% juga setuju ada konflik kepentingan, 7% tidak setuju. Sama sih, yang kasus Billy juga 93% setuju dan 7% tidak setuju. Kenapa ya? Mungkin yang ada 7% yang tidak setuju ada konflik kepentingan mungkin bisa diberitahu di chat. Kemudian untuk pertanyaannya, oke lah kita berikan. Jadi nanti bakal ada yang ada suaranya nih Bang. Kita coba ya. Jadi ada yang nanya lewat suara. Saya berikan dulu kepada Renaldi. Coba saya accept. Silahkan. Bisa nggak sih? Apakah ini bisa atau tidak? Tapi sekaligus juga deh sama. Ini gue belum nyoba fiturnya Bang. Sorry, agak-agak ini. Oke, lanjut deh. Ya dipersilahkan ada Renaldi. Halo, mungkin. Mungkin kalau nggak bisa, ya udah kita berikan langsung ke penanya kedua kepada Haris. Silahkan. Halo, apakah bisa? Bisa atau tidak sih? Kalau misalnya tidak bisa, langsung aja di chat aja, ditulis gitu. Kemudian, oke, ya udah kalau gitu balik ke yang chat aja. Ini ada dari komentar sih Bang, dari Bangun. Katanya yang pegang yayasan perlu di vote juga kayaknya konflik atau enggaknya. Bang Coki beberapa hari lalu pernah mention pas IG live. Oh. Gimana Bang? Berarti pegang yayasan nggak cuma PT lah ya. Berarti ada yayasan. Ya, jadi nih ada Haris nih. Ini tunggu sebentar. Kawan saya ini. Silahkan Bang Haris. Jika mau ini. Halo, bisa diklik mungkin audionya bisa di-on kan? Ya udah, lanjut dulu aja Bang. Jawaban yang dari Bangun. Oh iya, ya balik lagi. Tadi saya katakan ya, secara de jure yayasan itu mungkin tidak mencari keuntungan karena tujuan, alasan, dan khitoh yayasan itu dibentuk kan untuk layanan sosial gitu ya. Tapi secara de facto, secara realita, yayasan itu tidak akan berjalan sustainable kalau misalnya dia tidak untung. Ya, jadi yayasan tahun ini keluar 1 miliar, tapi yang masuk dari sumbangan cuma 500 juta. Minus dong 500 juta. Tahun depan begitu lagi, jadi minusnya 1 miliar. Tahun depan begitu lagi, jadi minus 1,5 miliar. Tahun depan gitu lagi, jadi minus 2 miliar. Nah, ketika minus 2 miliar, pasti dia akan berpikir kan, ini gue mau lanjut apa enggak nih? Nah, sehingga untuk sustainable, secara rasional, ya yayasan tentu akan berupaya untuk paling tidak, kalau enggak surplus, seimbang lah antara pengeluarannya yayasan dengan penerimaannya yayasan. Dan karena nature tersebut, jadi bukan de jure-nya ya, karena nature, karena faktanya, karena realitanya, yayasan tentu perlu
mengejar revenue, mengejar keuntungan agar dia bisa sustainable bekerja, ya menurut saya itu juga perlu dibatasi ya. Dia batasi. Pembatasannya balik lagi. Menurut saya ini saya nggak bisa ngasih final say sekarang ya, sampai sejauh mana pembatasannya, termasuk pertanyaan Ricky mengenai saham. Tapi kasus Belva, kasus Taufan, dan kasus Billy ini menjadi momen yang bagus lah untuk kita sama-sama memahami konsep konflik kepentingan yang umum seperti apa, kemudian menyadari ada gap antara aturan yang ada di Indonesia dengan apa yang diideal, dan kemudian sampai sejauh mana kemudian kita mau memperkecil gap tersebut. Sampai sejauh mana masyarakat ini setuju membatasi atau melarang konflik kepentingan dan kemudian memperkecil gap tersebut. Nah, diskusinya bisa macam-macam terkait pelepasan saham, apakah semua, apakah 50% kurang, kemudian bagaimana yayasan, apakah ya sah-sah saja kalau misalnya disepakati perusahaan tidak boleh rangkap jabatan, yayasan masih boleh asal lu mengumumkan. Karena dengan mengumumkan tersebut, masyarakat bisa mengawasi, oh si X ini kemudian menjalankan program yang di mana yayasannya menjadi mitranya. Nah, ketika itu terjadi, selama prosesnya kita bisa mengkritik, sama kita seperti mengkritik prosesnya Taufan dan mengkritik prosesnya si Belva. Dengan kritik tersebut ada koreksi dan lain sebagainya. Ya balik lagi, ada trade off-nya ya. Saya belum bisa ngasih final say apakah yayasan juga perlu disamakan dengan perusahaan, tapi yang pasti by nature yayasan tentu akan perlu mengejar keuntungan, atau paling tidak pengeluaran dan pendapatannya seimbang lah. Biar nggak boncos ya Bang. Biar nggak boncos. Kalau boncos kan tidak bisa beroperasi, tidak bisa memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat pada akhirnya. Kemudian ini ada juga pernyataan juga, ini mah pernyataan nyeleneh ya dari Andi Baktiar. Zaman dulu Tommy Soeharto juga dikasih wewenang penuh urusin cengkeh, dan di kemudian hari mobil nasional sih, sesuai tradisi dan kebiasaan mungkin. Ini si Ucup. Ya udahlah. Nggak perlu dijawab lah ya, nanti ada salah satu dari kita hilang. Iya, Mopnas tuh salah satu contoh yang paling telanjang ya, yang paling telanjang dan paling kasat mata. Dan sebenarnya konflik kepentingan dalam hal nepotisme terutama ya, itu juga menjadi bahasan yang rutin gitu di Amerika Serikat. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri, beberapa staf khususnya Presiden Trump itu anaknya gitu kan. Ada Ivanka Trump, ada siapa namanya, Jared ya. Sorry nih Bang, gue mau nanya pertanyaan bodoh. Hubungannya antara konflik kepentingan dan nepotisme tuh apa sih Bang? Dan batasannya tuh di mana itu konflik kepentingan, di mana itu nepotisme? Kalau nepotisme kan spesifik ke anggota keluarga ya. Jadi penunjukan apakah itu perusahaan yang memberikan barang atau menyediakan jasa, atau pengangkatan pejabat gitu ya, bukan berdasarkan meritnya, bukan berdasarkan keahlian, bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan kelayakan, tapi karena ya simply dia saudara, ya, nah itu anak, sepupu, paman, dan lain sebagainya. By nature ini masuk dalam konsep konflik kepentingan ya. Berarti jadi lebih luas konflik kepentingan dibandingkan nepotisme, Bang? Iya, bahkan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sendiri dia mengatur bahwa hal-hal yang melatar belakangi konflik kepentingan itu termasuk ya apabila ada hubungan pekerjaan, ya kan, ada pihak atau ada wali yang mewakili si pejabat tersebut misalnya. Oke. Kita coba lagi, ini ada penanya yang mau speak. Coba kita accept, silakan kepada Ismi. Silakan dinyalakan, boleh dinyalakan webcamnya, nggak apa-apa. Jika setuju mau dilihat. Tolong kalau nggak mau ditampilkan mukanya juga nggak masalah. Yang penting ditampilkan audionya, silahkan kalau misalnya sudah bisa. Itu sambil nunggu kita tanya lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari ini dia nanya ke saya private sih, tapi saya sebut aja ya. Dari David. Bang, ingin bertanya. Tadi Bang Coki membahas mengenai syarat menimbulkan kerugian bagi negara. Apakah artinya jika suatu pejabat menggunakan posisinya dengan menunjuk partner-partner yang menguntungkan pribadi pejabat tersebut,
namun tidak menimbulkan kerugian atau bahkan menimbulkan keuntungan dapat menjadi suatu justifikasi dari tindakannya. Ini terkait UU Tipikor berarti, Bang. Ya, ya. Ya, ini balik lagi ke pembuktian di persidangan nanti ya, Fit ya. Ini kayaknya David mahasiswa saya nih. Ya balik lagi, karena pembuktian kerugian keuangan negara itu sangat teknikal ya, sangat kompleks. Perlu ada asesmen dari BPK. Bahkan BPK dan BPKB saja ribut gitu, berantem siapa yang berhak untuk melakukan asesmen tersebut. Tapi ya kalau misalnya prinsipnya kalau dihukum pidana ya, satu unsur tidak terpenuhi ya seorang itu nggak bisa dihukum. Kalau ketika diakses tidak ada kerugian keuangan negara di dalam pengadaan barang atau jasanya ya bukan sayang ya, memang seharusnya tidak bisa dihukum. Oke. Ya, kepada Ismi, apakah bisa dinyalakan mic-nya? Ya, silakan. Nah. Halo, hai Coki. Oh ya, disclaimer juga. Aku jadi di sini wartawan, jadi disclaimer bahwa akan dikutip ya. Iya ya. Anyway, ya jadi sorry agak susah untuk di-chat karena ini terkait development terbaru soal ini hampir kayak semacam snowball ya, jadi dari satu kejadian ke kejadian yang lain tuh lumayan cepat gitu. Khusus untuk konteks yang prakerja di kasusnya Belva ya. Kalau dari KPPU sendiri kemarin dalam briefingnya udah menyatakan bahwa insist bahwa tetap perlu tender. Tapi di sisi lain jubir dari program prakerja sendiri membenarkan bahwa penunjukan langsung itu masih bisa atas dasar Permenko nomor 3 tahun 2020 dan Perpres nomor 36 tahun 2020. Nah, itu juga yang saya tangkap itu sama konteksnya seperti yang dilakukan di Perpu, bahwa kedepannya segala special measure seperti ini, penunjukan langsung, itu tidak dapat digugat secara hukum ke depannya karena dalam kondisi emergency seperti itu. Mohon tanggapannya aja sih untuk itu, karena di sisi lain KPPU sebagai semacam wasitnya untuk masalah persaingan usaha ini sudah buka suara juga. Di konteks lain untuk yang kasus Amarta ini lebih ke kasus general untuk ketiganya yang dibahas Coki tadi. Ini menurut pandangan baik secara hukum atau apa aja, apakah sebaiknya ketiganya mundur dan melepas keterlibatannya dalam proyek ini gitu? Karena kalau hingga hari ini kan Belva sama Taufan udah menyatakan mundur dari posisi stafsus, tapi masih bergulir di keterlibatan di prakerja, termasuk untuk nggak tahu tuh yang Amarta di penyaluran bantuan di daerahnya masih jalan apa enggak, tapi intinya nggak ada konfirmasi. Tapi apakah sebaiknya dilepas semuanya untuk menghilangkan potensi lebih jauh dari konflik kepentingan itu gitu? Terima kasih. Thank you Ismi. Kritis banget ya pertanyaannya dan sangat kontekstual dengan perkembangan terkini. Wartawan dari mana, Bang? Wartawan dari mana Ismi tadi? Aduh. Tidak disebutkan ya? Ya sudahlah. Yang gue tahu dulu dia Tempo, tapi sekarang pasti dia udah pindah, tapi gue nggak tahu di mana, gue lupa. Silakan. Ya untuk pengadaan yang prakerja itu ya, saya sih merespon baik upaya yang akan dilakukan KPPU ya. Merespon baik dalam artian bukan maksud untuk mencari-cari kesalahan, tapi paling tidak untuk memperjelas duduk perkaranya dan juga prosesnya. Karena ketika ini tidak di blow up, tidak di-expose, tidak ada penjelasan kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dilakukan oleh ruang guru atau perusahaan-perusahaan yang lainnya terkait proses pengadaan tersebut gitu kan. Jadi yang kita tahu bahwa pemerintah berharap dengan kondisi pandemik ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan membantu masyarakat dengan memberikan subsidi pelatihan
itu sudah sekedar cukup, itu lebih dari cukup. Tapi ternyata publik nggak puas dengan itu. Publik bahkan mempertanyakan prosesnya. Nah, dengan masuknya KPPU, gue sangat apresiasi, dan mudah-mudahan ini bisa terungkap lah apakah prosesnya baik apa enggak. Nah, terus kemudian yang kedua terkait apakah dalam keadaan memaksa seperti ini ya bisa kemudian dikecualikan dan lain sebagainya. Saya rasa itu klausul cukup bermasalah ya. Tidak hanya tidak bisa digugat secara tun, tapi kalau saya tidak salah ingat ada satu klausul yang tidak bisa dipidana. Tidak ada perdata, tidak dianggap kerugian negara juga di Perpu kan Bang, pasal 27. Yes. Jadi pengecualian prinsip-prinsip perdata, pengecualian prinsip-prinsip pidana maupun administrasi pemerintahan itu dikecualikan dalam satu peraturan tersebut. Nah, itu dari konsepnya sendiri udah apa namanya cukup bermasalah ya. Dan saya nggak tahu, saya sempat dengar ada beberapa teman-teman yang mau menjudicial review atau menggugat menjudicial review ya pasal tersebut. Kalau misalnya pasal tersebut gugur, dan saya sih berharap pasal itu gugur ya bisa jadi apa namanya pengecualian itu tidak berlaku dalam penunjukan ruang guru ataupun perusahaan-perusahaan startup yang lainnya. Ya, segenting apapun situasi dan kondisi, rule of law, due process itu tetap harus kita junjung tinggi. Ya, walaupun langit runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Bang, yang apa yang harus dilakukan oleh staf khusus sekarang nih? Lu nanti mau ngutip gue ya Mia. Kalau teman-teman baca tulisan di The Conversation, sebenarnya call gue itu cukup moderat gitu ya. Demand gue tuh cukup moderat. Demand gue seminggu yang lalu itu paling tidak si staf khusus itu memilih lah salah satu. Dan bahkan gue menutup, lo mundur aja dari perusahaan kalau memang lo mau menaruh kontribusi lo kepada bangsa dan negara melalui posisi lo sebagai staf khusus gitu ya. Ya seminggu lalu gue masih beranggapan bahwa apa namanya itikat baik lah ya, bahwa dan ada semacam bias milenial kali. Gue akui aja ya, gue ada bias sebagai sesama milenial. Gue menaruh harapan kepada mereka, milenial bisa menyambung ide-ide kita, bisa menyambung gagasan-gagasan apa namanya progresif kita di dalam gitu. Jadi ketika mereka bertahan di dalam, mundur dari perusahaannya, paling tidak mereka bisa menjadi penyambung lidah sesama milenial lah. Karena mungkin kita sulit kalau kita ngomong ke Fajrul, ngomong ke Ari Dwi Payana, ngobrol ke apa namanya Muldoko dan lain sebagainya. Ya gue menaruh harapan jujur sama 7 orang apa namanya milenial ini. Nah tapi dengan situasi yang makin kompleks, makin rumit, gue rasa mundur dan melepaskan diri dari kedua peran tersebut itu mungkin baik in the long run buat banyak pihak, entah itu buat institusi, baik buat perusahaan mereka, dan baik juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang apa namanya yang sudah terlanjur disakiti atau dikecewakan ini gitu ya. Apalagi di tengah corona yang ya itu udah public trust turun banget kan. Iya betul, public trust mungkin lagi parah-parahnya kali. banyak mulai dari respon terkait penanganan COVID, kemudian penangkapan aktivis, kemudian ulah dari apa namanya pejabat-pejabat yang melaksanakan atau merespon atau menangani COVID ini dan lain sebagainya. Jadi ya untuk tapi mungkin call itu bukan call hukum ya. Murni call etik, call moral dalam berpolitik. Sampai kemudian nanti KPPU menyatakan proses tendernya bermasalah, sampai kemudian judicial review membatalkan klausul-klausul istimewa tersebut.
ya secara hukum lebih justifiable untuk kemudian di Mundur stop aja. lah praktik-praktik kayak begini. Iya. Oke, lanjut akan dibacakan 2 chat terus kemudian akan lanjut ke yang mau speak. Ini dari Dwi, Bang, apabila melihat dari kasus Belva dan Andi Taufan yang dianggap berindikasi adanya konflik of interest, bisa dikatakan pengusaha yang masih aktif yang kemudian masuk menjadi penjabat pemerintahan sulit sekali lepas dari konflik kepentingan. Apakah menurut Bang Coki, sebaiknya para staf sus milenial lebih baik melepaskan jabatannya di bidang swasta terlebih dahulu sebelum memiliki jabatan sebagai staf sus? Iya. Ini kayaknya udah ya. Ya, tadi yang saya katakan di tulisan saya yang di conversation, call saya cukup moderat. Saya salah satu pihak yang masih mengharapkan lah ya, orang-orang privat itu terjun karena ide-idenya mungkin brilian, kerja-kerjanya juga mungkin lebih cepat, lebih taktis gitu ya dibandingkan mengandalkan birokrat yang puluhan tahun mengakar atau dibandingkan dengan para politisi. Ya, paling tidak ada 1-2 pengusaha yang atau pihak swasta yang cukup progresif lah. Dan ketika dia mau masuk, ya saya harap dia mundur dari posisinya di swasta tersebut. Siap. Kemudian pertanyaan dari ini yang Haris Aprianto yang tadi nggak jadi live, Bang. Fenomena kemungkinan konflik kepentingan ini tidak hanya satu di ruang lingkup staf khusus, dan yang terlibat adalah orang yang memiliki background pendidikan mumpuni. Fenomena ini terjadi apakah karena mereka tidak sadar akan kemungkinan terjadi konflik kepentingan, atau definisi konflik kepentingan di pemerintahan yang tidak jelas, atau malahan ini adalah praktik yang lumayan common terjadi di lingkup pemerintahan. Thank you. Semua klausul dari pertanyaan lo itu bisa jadi benar, Riz. Kenapa gue bilang bisa jadi benar? Karena pertanyaan-pertanyaan itu perlu penelusuran empirik ya. Dan meskipun gak empirik, tapi berdasarkan observasi gue, berdasarkan cerita-cerita yang gue dapat, berdasarkan dari wawancara yang gue dapat, ya apa yang Haris sebutin itu terjadi. Jadi misalnya yang pertama, apakah mereka tidak sadar kemungkinan terjadi konflik kepentingan? Ya benar, sebagian besar dari mereka nggak sadar. Yang tadi Susan Rose Ackerman sampaikan di depan bahwa peran simultan ini ya sulit kemudian kita bisa pisahkan, dan bias dan subjektivitas kita tuh sangat tinggi gitu, sehingga kita bisa saja denial, bisa saja kita tidak menyadari, atau bisa saja tidak mengakui kemungkinan konflik kepentingan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah definisi konflik kepentingan pemerintah tidak jelas? Ya, betul juga. Karena Belva defense-nya di Twitter, kalau teman-teman baca, sebelum diangkat saya bertanya kepada Presiden, apakah saya perlu mundur atau tidak. Presiden menjawab tidak perlu mundur, maka saya lanjut tetap dengan 2 jabatan ini. Betul. Jadi otoritas tertinggi di negara ini aja mengkonsepkan kepentingan saja tidak jelas. Dan di hukum pun juga demikian ya, yang tadi saya jelaskan, statusnya Belva, perannya Belva dan Taufan itu bisa, ya kalau sesuai dengan pelaksana webinar ini ya, ada loophole-nya lah. Karena mereka bisa berlindung, mereka tidak menjalankan fungsi pemerintahan yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kemudian apakah praktik ini yang lumayan common terjadi di lingkup pemerintahan? Ya, lumayan common. Saya bilang di kesempatan lain bahwa sebenarnya target sasaran saya bukan para staf sus ya. Target sasaran saya tuh membawa percakapan ini menjadi lebih besar, lebih masif, dan kemudian bisa mengubah peraturan sistem konflik kepentingan yang ada di Indonesia. Pejabat eselon 1 itu banyak sekali yang merangkap jabatan di BUMN. Yang ada yang bahkan yang di luar akta. Kita belum ngomongin yang di luar akta ya, Bang. Masih ngomongin yang on the paper ya. Iya, sebagai komisaris, apakah itu komisaris utama, independen dan lain sebagainya. Itu saja BUMN jelas dia di perusahaan privat gitu ya. Dan ketika ini diterima oleh publik,
bahwa pengaturan harus lebih ketat, bahwa pembatasan harus lebih rinci, bahwa pelarangan rangkap jabatan harus lebih rinci. Nanti kita bisa mendiskusikan hal-hal detail yang seperti tadi Ricky tanyakan. Siap. Apakah hanya di jabatan-jabatan publik, atau bagaimana ketika misalnya seorang dekan yang kemudian merangkap sebagai komisaris atau direksi suatu perusahaan misalnya. Wah, kayaknya tahu nih. Seperti saya tahu nih. Atau atau rektor ya, teman-teman BEM UI itu bertanya ke saya tentang status rektor. Yang tadi saya katakan, kalau misalnya memang itu tidak dilarang oleh peraturannya, mereka bisa lolos lah dari cari celah dari loophole tersebut. Mereka tidak salah secara hukum, tapi dalam jangka yang panjang, bagaimana kita mau menerima konsep konflik kepentingan ini, dan kemudian bagaimana kita mau memperbaiki peraturan pembatasan terkait konflik kepentingan tersebut. Oke. Kita lanjut. Kita persilahkan kepada Jessica Tiara. Sudah saya accept. Silahkan dinyalakan. Mungkin boleh nyalakan mic-nya atau nyalakan webcam-nya juga. Sembari menunggu, kita jawab lagi beberapa pertanyaan lainnya. Ini dari Dwi sudah, dari Afal. Bagaimana cara negara maju, baik pemerintah dan masyarakatnya, menghilangkan konflik of interest dalam penentuan jabatan publik? Siapa namanya tadi? Afal, di atasnya Haris. Afal. Belum ada ya? Nih gua komen paling atas. Terus, bagaimana cara negara maju, pemerintah menghilangkan konflik interest dalam penentuan jabatan publik? Yang tadi saya katakan di akhir slide presentasi ya, caranya banyak. Salah satunya larangan rangkap jabatan, kemudian pembatasan aktivitas. Jadi misalnya boleh tetap menjadi pemegang saham, tapi dibatasi, entah itu 50% atau 50% ke bawah dan lain sebagainya. Atau selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya import itu dengan disclosure. Jadi dibuka, oke, masih boleh, tapi paling tidak dibuka, diungkapkan kepada publik. Jadi publik sewaktu-waktu selama dia menjabat, publik bisa memonitor, bisa mengawasi, dan bisa mengkritisi. Oh, Ricky tiba-tiba ditunjuk jadi staf ahli Kemenkom Info misalnya ya. Dia tidak disuruh mundur dari loophole, tapi paling tidak dengan dia mempublikasikannya, kita publik bisa mengawasi. Nah, beberapa ahli bilang hal-hal yang seperti ini dimungkinkan terutama di negara-negara yang sedang transisi, entah itu transisi ekonomi maupun transisi politik ya, ketika pool of expert-nya itu sangat terbatas untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Jadi misalnya nggak ada nih Ricky yang lainnya untuk menduduki sebagai staf ahli info yang layak. Dan kalau Ricky masih lepas dari loophole kontribusinya ke masyarakat juga akan berkurang, masyarakat dirugikan. Mungkin kondisi itu boleh-boleh saja, tapi saya melihat Indonesia nggak dalam kondisi seperti itu ya. Ya belum, enggak lah. Nggak ada loophole, masih ada banyak platform yang lain lah. Nggak ada Ricky, masih ada ahli-ahli yang lain lah. Yang mumpuni, yang bisa duduk sebagai staf ahli Kominfo misalnya. Izin menambahkan Bang Coki, mungkin bisa juga terkait dengan fit and proper test, itu mungkin bisa dibuka tuh dari sana. Jadi ada potensi konflik kepentingan itu di mana aja. Itu kan udah cukup lumrah ya terjadi di untuk pejabat Dewan Komisioner OJK, habis itu Gubernur Bank BI, itu kan jadi kita bisa tahu juga ya. Tapi dan hasilnya itu tolong dipublish juga gitu oleh DPR ya kan. Jadi apa aja informasi yang kita dapatkan. Jadi semua bisa, setidaknya kan selama-lamanya iman kan Bang, ya itu disclosure kan. Gitu. Di fit and proper test biasanya juga ada kesempatan kan untuk publik untuk memberikan masukan dan membuka. Jadi misalnya nama X gitu diusung, dia masuk 10 besar untuk menjabat posisi,
biasanya ada kesempatan tuh untuk publik bilang, oh si X ini ada keterkaitannya dengan perusahaan A, B, C, dia punya terkait dengan yayasan Z dan seterusnya. Dan itu juga fit and proper test betul, itu membantu publik tahu dan juga membantu memberikan kesempatan bagi publik untuk memberitahukan juga kepada penentu keputusan. Oke. Lanjut ini karena untuk Jessica langsung aja dinyalain ya kalau misalnya kayak tadi Ismi. Tuh, selama itu kita coba jawab dulu. Bos, tadi udah ada. Ya, silakan. Oh, dinyalakan dulu mic-nya. Mic-nya ditekan. Yang tombol mikrofon ditekan. Nggak apa-apa. Itu di sampingnya yang tombol webcam, itu tombol audio on-nya. Ah, udah ya, sip. Kak? Udah. Silakan. Oh iya. Maaf ya, Kak. Nggak apa-apa. Oke, halo, saya Jessica dari Atmajaya, baru semester 6. Jadi sebenarnya ini pengaruh staf sus itu terhadap negara itu seberapa banyak, Kak? Kayak pengaruhnya tuh berpengaruh ke bidang apa aja, dan solusinya apa kira-kira, Kak? Terima kasih. Okay. Ini staf sus milenial secara khusus atau staf sus secara umum? Karena staf sus secara khusus sama umum, Kak. Jadi ya, staf sus ya. Makasih Jessica pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih Jessica. Itu pertanyaan yang bagus ya, cukup kritis. Jadi staf sus Jokowi ini kan ada 14. 7 diantaranya itu yang milenial. Saya nggak dapat kepresnya, saya belum lihat kepresnya. Tadi Ismi juga bilang, teman-teman wartawan di kisaran istana juga kepres hantu. Iya, kepres hantu, nggak dapat kepresnya. Tapi yang saya baca di berita itu ada 3 pembagian. Kalau nggak salah ada yang di bidang komunikasi, itu ada Fajrul sama lupa siapa. Terus ada yang urusan pribadi presiden, ya itu mungkin semacam apa namanya? Protokoler gitu nggak sih, Bang? Ya mungkin lah, ada Dia Sendro Priyono dan lain sebagainya. Dan yang terakhir si staf sus milenial itu yang dianggap sebagai teman diskusi untuk inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Kalau pertanyaannya seberapa besar manfaat atau pengaruhnya, ya secara saintifik perlu penelitian empiris ya, dan kita bisa pakai beberapa approach. Mau pakai approach ekonomi bisa, misalnya apakah cost yang dikeluarkan itu setimpal dengan benefit yang diperoleh ya. Kata 51 juta kali aja tuh berapa tuh? 51 juta kali 14. 700 juta per bulan kali setahun. 7 miliar, 8 miliar. Terus kita runutin lagi misalnya job desk-nya apa, tugasnya apa, fungsinya apa, dan kira-kira itu setimpal nggak? Substitusinya juga Bang, jadi apakah ternyata overlapping juga ternyata memang sudah ada sebenarnya dari pihak yang sebenarnya udah bisa memberikan, kan menteri kan juga sebenarnya bisa memberikan saran kepada presiden. Betul. Ya, atau bisa dilihat juga dari sisi yang tadi Ricky bilang ya, dari sisi organisasi, politik dan administrasinya ya. Selain staf sus itu ada, kalau nggak salah ada kantor staf presiden. One Team Press masih ada nggak sih, Bang? Ada One Team Press. Kalau dulu ada DPA ya, zaman kita sekolah tuh Dewan Pertimbangan Agung. Tempat pensiun. Ada One Team Press ya, terus ada banyak, ada. Kalau dulu ada UKP 4 juga Bang, yang kebetulan sekarang udah ya sekarang jadi KSP kan, kantor staf presiden. Itu ya. Tadi terus Ricky bilang ada menteri-menteri yang terkait, terus di Setnek atau di Setkap itu juga ada banyak staf ahli. Itu banyak, jadi mesti luas jadi jadi bisa dilihat apakah dengan kompleks dan rumitnya politik dan birokrasi yang ada, seberapa impactful saran-saran atau masukan-masukan atau bantuan-bantuan staf khusus itu dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Apakah itu bisa disubstitusikan dengan posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang lain atau tidak? Oke.
Siap. Lanjut Bang, kita pertanyaan selanjutnya. Lu masih ada waktu sampai jam berapa Bang? Ini udah lewat sih, kita 1 jam. Ya 10-15 menit lagi boleh lah. 15 menit lagi lah ya, 1:30 lah ya. Sahur di sini. Sahur ya. Sorry Bang. Oke, dari aku Okta. Bang, mohon maaf kalau pertanyaan saya terlalu awam. Apakah tidak memungkinkan dibentuknya suatu peraturan khusus mengenai ini? Karena entah kenapa menurut saya pembentukan status ini memang diarahkan ke konflik kepentingan. Selain itu, kalaupun ada sanksi, apakah atasan, dalam arti ini pemerintah, bakalan kebal hukum? Sangat memungkinkan ya, pertanyaan sangat memungkinkan untuk dibentuk suatu peraturan khusus mengenai konflik kepentingan ini. Jadi itulah apa namanya yang jadi salah satu tujuan atau harapan saya dengan adanya kasus Belva dengan Tovan. Bukan berarti saya menunjuk tangan saya kepada kedua orang tersebut, tapi sebenarnya saya menunjuk pada konsep konflik kepentingan yang tadi Haris tanyakan, yang masih dianggap permisif, yang masih dianggap praktik lumrah, yang masih banyak loophole-nya, dan oleh karena itu pengaturan ke depannya perlu dirumuskan. Dan tadi saya sudah banyak bahas panjang lebar ya dalam merumuskan. Tentu kita perlu mencapai kesepakatan sosial, kesepakatan politik juga, sampai sejauh mana masyarakat mau mengatur dan bagaimana pengaturannya, bagaimana pembatasannya, dan kemudian apa saja yang perlu dan akan diatur. Nah itu level selanjutnya ya. Kalau kita sepakat bahwa ini nggak cukup, kita perlu mengubahnya. Nah, kita masuk ke tahapan pembahasan yang tadi Ricky dan beberapa teman-teman tanyakan. Siap. Lanjut kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Raffi. Bang, apa tanggapan terhadap pengunduran diri Belva dan Taufan? Apakah dengan pengunduran diri mereka itu menandakan bahwa memang benar ada konflik kepentingan di dalam status milenial? Karena kan proyeknya masih tetap jalan. Ya, saya sempat nge-tweet, saya sebenarnya cukup hargailah keputusan mereka ya. Meskipun beberapa pihak bilang ya nggak perlu lah di respect atau dihormati segitunya, ya itu memang sudah memang semestinya kalau ada kesalahan dikritik publik dan lain sebagainya ya mundur lah. Tapi paling tidak ini satu pembelajaran yang cukup menarik gitu ya, karena ketika yang lebih tua dari mereka dikritik, dibombardir kritik, mereka tetap aja lenggang kangkung gitu, tetap saja masih menduduki jabatannya dan tetap saja menjalankan tugas-tugasnya. Paling tidak ini satu benchmark, meskipun tidak ideal, tapi satu milestone bagi apa namanya tindak tanduk dari pejabat publik ya. Mereka melakukan kesalahan, publik mengkritik karena ada indikasi konflik kepentingan. Kemudian mereka mengambil steps untuk mundur dari status tersebut. Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah menandakan bahwa benar ada konflik kepentingan di dalam status milenial tersebut? Karena proyeknya masih tetap jalan. Di tulisan saya di Conversation itu, saya rasa cukup clear ya. Kalau pakai konsep hukum, ada loophole, mereka sulit dikatakan masuk dalam konflik kepentingan. Tapi kalau kita pakai konsep konflik kepentingan yang ideal, yang kita harapkan terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, apa yang mereka lakukan itu secara konsep konflik kepentingan, morally ya ada konflik kepentingan. Siap, oke. Lanjut, kemudian dari aku Okta lagi nih sedikit aja. Saya vote 3 kasus sebagai bentuk konflik kepentingan karena wewenang langsung diputuskan atau ditunjuk tanpa adanya pesaing. Kira-kira masuk akal nggak Bang? Apakah alasan tersebut bisa dianggap konflik kepentingan atau is totally okay menunjukkan tanpa adanya beberapa kandidat? Saya nggak bisa jawab dan nggak bisa memutuskan ya, karena saya belum melihat fakta yang seutuhnya.
saya belum lihat fakta yang seutuhnya. Yang saya maksud adalah ada beberapa teman-teman yang ngecek tuh di situs LPSE kalau nggak salah ya, situs pengadaan barang dan jasa. Elektronik ya. Kemudian ada beberapa teman-teman yang nanya ke Kemenko terkait proses tendernya dan lain sebagainya. Sampai semua data-data itu terungkap dan saya belum bisa mengatakan apakah ya dalam proses penunjukannya itu ada konflik kepentingan yang nyata gitu ya. Tapi as a potensi, saya bisa katakan ini ada potensi konflik kepentingan. Jadi kan saya katakan konflik kepentingan yang nyata. Jadi ketika Ricky selaku staf sus Kemenkominfo duduk sebagai tim untuk menentukan webinar mana yang akan dipakai dalam proyek sosialisasi Kemenkominfo. Itu apparent tuh, jelas ada konflik kepentingan karena bisa saja dia kemudian memutuskan loophole akademi. Tapi once dia diangkat sebagai staf sus Menteri Komunikasi atau staf sus apapun, meskipun dia belum ditunjuk sebagai tim pengadaan barang dan jasa, saya bisa mengatakan bahwa Ricky punya konflik kepentingan di masa depan. Tidak hanya dalam bentuk pengadaan barang dan jasa, tapi yang tadi saya katakan, keuntungan non-finansial lainnya. Informasi yang bisa dia berikan kepada loophole akademi sehingga program-programnya merespon uang pemerintah itu berada dan lain sebagainya. Izin nambahin Bang, kalau penunjukannya itu jadi tidak harus tender sih kalau saya baca Perpres pengadaan barang atau jasa, bisa penunjukan langsung tapi ada beberapa kriterianya. Kalau dulu sih ada angka gitu-gitu kan? Ada angkanya, jadi ada kalau untuk beberapa harus bisa dilakukan penunjukan langsung. Jadi tidak harus tender sebenarnya pengadaan barang atau jasa itu. Ya. Kalau nggak salah angkanya kecil deh, nggak yang miliaran gitu kan? Nggak. Kalau nggak salah di bawah 100 juta kalau nggak salah, dan itu pun ada beberapa kriterianya juga. Ya. Gitu. Kemudian yang dari ini hari sudah. Oh, Ismi dari Nikkei Asian Review, media Jepang. Oh iya. Oke. Gitu. Siap Mbak Ismi. Oke. Oh nih ada dari teman saya Valeria Natasha. Rick, just to clarify, penunjukan mitra kartu prakerja atau platform digital bukan ranahnya staf khusus kan? Jadi konflik of interest itu timbulnya karena apa ya? I mean, kan staf khusus nggak bisa menentukan or influence hasilnya. Tapi kalau emang yang menunjuk mitra itu adalah staf khusus, baru bisa mulai dicoba dikaitkan dengan konflik of interest. Gimana Bang Jok? Valerian pasti anak hukum ya? Oh iya, betul sekali. Anak semua yang di klausul atau hal-hal yang dibahas sama Valerian itu betul. Kalau secara hukum ya belum tentu atau bisa jadi tidak konflik kepentingan. Karena bisa jadi itu dia tidak memiliki kewenangan atau tugas atau kewenangan otoritas untuk menentukan hal tersebut. Jadi secara hukum apa yang Valeria Natasha sampaikan dan tanyakan itu benar adanya. Tapi yang tadi balik lagi saya katakan bahwa itu tidak ideal karena alasan-alasan tadi ya, ini mencegah membuat pasar menjadi tidak sehat, kemudian ini berpotensi korupsi di kemudian hari, ini meruntuhkan wibawa institusi dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut saya perlu diatur lebih advance lagi lah terkait konflik kepentingan ini. Mau menambahkan juga Bang Joki, kalau dari klarifikasinya pernyataan dari Belva pas mengundurkan diri kan juga sudah disampaikan oleh beliau bahwa tidak pernah menghadiri rapat terkait dengan kartu prakerja, tidak pernah terlibat dengan PMO. Ya ini memang ya solid legal argument gitu. Dia pasti sudah berdiskusi dengan legal counsel-nya itu sebelum membuat tweet demikian itu, dan anak FAUI. Corporate counsel ya NYU. Tidak bisa dipungkiri memang ya itu benar adanya, itu argumen hukum yang betul valid. Kita lanjut dari pertanyaan dari Nizam. Izin bertanya kepada Bang Coki,
Saya mau menanyakan, apabila staf sus milenial mundur dari jabatan direksi di perusahaan sebelumnya, namun tetap memiliki saham minoritas ini tadi ya, dan posisinya diubah menjadi dewan komisaris sebelum menjabat menjadi staf khusus presiden, apakah masih bisa disebut konflik kepentingan apabila tidak menduduki jabatan direksi dan hanya memiliki saham minoritas di perusahaan sebelumnya? Gitu. Ya, komisaris tujuannya memantau, mengawasi perusahaan untuk apa sih? Untuk boncos, untuk rugi, apa untuk untung? Jadi kalau mau pakai konsep konflik kepentingan yang luas yang tadi saya katakan ya, tetap. Tapi balik lagi ketika mau menurunkan ini ke bentuk peraturan, konsensus sosial dan konsensus politiknya mau sampai sejauh mana? Itu ya memang sih, ya jadi memang lebih baiknya dicopot aja semua jabatannya dari yang ada sebagai pengurus perseroan sih. Maksudnya ya, kalau memang udah mau copot ya copot aja gitu, jangan terus direksi jadi dewan komisaris, jadi apa of council lah atau apa. Ya jadi kalau saya bukan dari hukumnya sih, tapi kayak ya kesannya jadi tidak apa ya, tidak truthful gitu tindakannya. Lanjut kita ke dari Ahmad Adi Fitriadi. Bang, saya mau tanya, apakah perangkapan jabatan yang diterapkan pada staf sus milenial tersebut karena penyalahgunaan wewenang jabatan bisa dikenakan penjatuhan pidana? Thanks. Saya nggak bisa ngomong sekarang dalam artian final judgment atau final decision sih ya, karena balik lagi tergantung nanti bukti-bukti yang ada. Dan apakah bukti-bukti itu kemudian mau dibawa ke persidangan atau tidak. Tapi sebatas informasi yang saya terima saat ini masih jauh menurut saya untuk dikenakan penjatuhan pidana. Kenapa saya bilang masih jauh? Yang tadi dia bisa kena tindak pidana korupsi kalau konflik kepentingannya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Belva sudah menyatakan bahwa dia tidak terlibat, dia tidak duduk dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menunjuk ruang guru atau skill akademi tersebut. Ini baru dari sisinya Belva ya, yang namanya investigasi kan tentu harus ada dari sisi pemerintah atau sisi negara ya. Apakah nanti KPPU mau investigasi, apakah KPK mau investigasi, atau apakah nanti kepolisian mau investigasi atau kejaksaan mau investigasi, itu tugas dan kewenangannya mereka ya. Sampai kemudian ada bukti sebaliknya ya, bahwa memang meskipun Belva tidak duduk tapi katakanlah Belva punya pengaruh, punya kewenangan dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa sway dari yang saya katakan ini masih jauh untuk dikenakan tindak pidana, kemudian bisa menjadi lebih dekat gitu. Oke. Ini udah pertanyaan terakhir aja Bang ya, karena udah 128 juga. Dari lalu, Jokowi kan terkenal suka memotong peraturan yang bertele-tele dan sering menghapus perda yang menghambat investasi, benar. Kemudian apa langkah yang sudah dilakukan Jokowi untuk menekan adanya konflik kepentingan ini dan bagaimana usahanya kalau dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya? Ini bro lalu wartawan ya, kayaknya teman lama nih. Iya benar. Maksud dan tujuannya sebenarnya baik ya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, tapi ketika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ini menjadi satu masalah. Pertanyaan apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk menekan adanya konflik kepentingan, saya rasa minim ya. Dengan Jokowi memperbolehkan staf sus milenial tetap menjabat di perusahaannya, saya nggak ngelihat ada usaha untuk menekan konflik kepentingan. Oke. Sip. Demikian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa langsung disampaikan ke Twitter Bang Coki ya. Twitter Bang Coki apa Bang? Twitter handle lo? @Coki Ramadan. Coki Ramadan, CHOKY RAMADHN coba. Iya benar. CHOKY RAMADHN. Silakan kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut karena kira ada keterbatasan. Kemudian mungkin ada pesan-pesan terakhir Bang Coki terkait isu ini. Ya balik lagi saya mau mengklirkan baik itu di tulisan saya maupun di berbagai kesempatan. Poin yang saya bahas itu ada dua. Ada konsep konflik kepentingan yang
ideal, yang ideal, yang mestinya kita mencapai ke situ perlahan tapi pasti. Ada juga konsep konflik kepentingan dalam tataran hukum normatif yang saat ini. Dalam tataran hukum normatif saat ini, stafsus tersebut mungkin bisa lolos dari jeratan hukum karena adanya celah hukum tadi, karena ada banyaknya loophole. Tapi ini saya harap tidak terjadi di kemudian hari, dan saya harap kita tidak memaklumi atau bersikap permisif karena semata-mata hukum itu tidak kena terhadap mereka. Justru ini jadi call buat kita, entah itu kalian sarjana hukum, yuris, atau masyarakat secara umum gitu ya, untuk kemudian kita mendesak pemerintah untuk memperkecil gapnya antara hukum yang ada dengan konsep konflik kepentingan yang ideal. Nah, di sini kita bisa mencapai proses demokrasi yang konstruktif lah. Kira-kira apa yang kita masyarakat minta, tuntut, dan harapkan dalam pengaturan dan pembatasan konflik kepentingan. Pejabat publik yang seperti apa yang kita harapkan bisa bertindak objektif, transparan, dan akuntabel tanpa terpengaruhi kepentingan dan keuntungan pribadi, perusahaan, atau kelompok dan anggotanya. Siap. Oke, terima kasih banyak Bang Coki atas paparannya dan juga atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa partisipan diskusi ini. Akhir kata, karena saya ini dari Loophole Academy, tolong bisa dilihat juga dan diakses juga kursus-kursus kami, sedikit promosi ya. Silahkan bisa dilihat di udemy.com, dan jangan lupa untuk follow juga media sosial kami juga, ada di Instagram @loopholeacademy, Twitter @loopholeacademy, di LinkedIn Loophole Academy, dan juga join grup Telegramnya jika ingin diskusi lebih lanjut. Gitu. Demikian saya sampaikan. Terima kasih kepada para peserta dari diskusi hukum ini, dan juga atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan-pertanyaannya sangat konstruktif, membawa pemikiran-pemikiran kritis terkait hukum, terkait dengan konflik kepentingan ini. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Coki. Sip, sama-sama. Thank you yang udah hadir. Thank you Ricky, thank you Loophole Academy. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa juga kepada kalian ya semuanya, ya, yang umat Muslim. Tuh, semoga tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak ada alasan lagi untuk batal ya, karena sudah di rumah. Oke, Bang, thank you. Bye. Bang, thank you. Bye.